Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaklah Bapak Darmuji dengan sepeda kesayangannya Spacey Helmet. Assalamualaikum. Bapak Darmuji. Siap. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Pukul 8 kurang 10 menit, 12 menit beliau sudah hadir. Ya Allah, Alhamdulillah sehat. semoga kita semuanya ketularan sama beliau, orang yang Amin. disiplin, Amin. panjang umurnya, Lanjutkan. barokah rezekinya. Amin. Ya Allah, dedikasinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi doa kita bersama, Amin. contoh bagi keluarga besar Stetam Surabaya. Amin. Ya Allah, terima kasih Pak Darmuji Siap. atas Lanjutkan. pelajaran Anak hidup Anda terhadap kami. Amin. Terima kasih Pak Darmuji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada pagi hari ini kami bertemu dengan beliau yang mulia, dosen senior Stetam Surabaya. Kita mencoba untuk bincang-bincang sedikit mengenai bagaimana sih sikap kita sebagai penerus pejuang ya Stetam Surabaya, seperti apa sikap kita, perilaku kita dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di Stetam ini. Mari pemirsa, kita berbincang-bincang langsung dengan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak DRS Darmuji MBA. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat mawon nggih Abang nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. kita sangat bersyukur diberikan suatu kesehatan Allah sehingga sesuai dengan program kampus saya juga bisa hadir sesuai dengan yang direncanakan ya, para penerus generasi muda. Abah Darmuji mulai mengajar ya. Nah, kita bincang-bincang sedikit mengenai keadaan kondisi Stetam Surabaya. Abah Darmuji sudah berapa tahun ya mengajar di Stetam Surabaya ini? Saya di STI Taruna itu mulai tahun 1980. Masya Allah, sudah lama ya. Jadi saya pernah mencetak sarjana muda yang terakhir. Oh, sarjana muda. Sarjana muda yang terakhir. Apa DRA ya? Ya, DRA. masih ada. Iya. Ada sarjana muda baru S1, S1 itu sampai yang ke-30. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Nah, jadi sudah mencetak alumnus yang kurang lebih berapa ratus, berapa ribu kira-kira ini Pak? Kalau lihat data itu ya luar biasa karena dulu sebelum Fakultas Tarbiyah itu ADS, Akademi Dakwah Surabaya. Oh gitu ya, Nah, ADS. generasinya ini ibu kita Oh gitu ya. yang mimpin Jawa Timur ini. Masya Allah. Ibu Ibu Khofifah Khofifah. itu- Oh, iya. Itu Generasi pertama. Iya. Kira-kira apa masih ingat nggih beberapa di antara ini tadi beberapa alumni nggih Iya. yang sudah keluar dari kampus kita ini yang menjadi pegawai ataupun menjadi ya semacam apa pendidik itu, kira-kira apa masih ingat siapa aja itu yang Masya Allah. Kalau kita ingat, hampir ingat semua saya. ingat semua ya? Karena saya memang Oke. dekat dengan para mahasiswa. Oh gitu nggih. Jadi nggih. tidak hanya jadi gubernur saja. Nggih. Pertama
Dari Kepala Pemerintahan Depak. Depak nggih. Haji urusan haji itu juga Hmm. mahasiswa kita. Sinten mawon niku Pak? Kinten Itu nama ada Pak Haji Saiful Anam, Oh, Syaful Anam. ada Pak Sumiyaji As'ari. Ya. Itu bahkan sempat menjadi TU dulu. Iya, iya. Bahkan dia memimpin Jawa Timur. Nah, itu kita syukuri, apalagi yang mulai dari guru agama hampir rata. Iya. Kenapa mahasiswa kita dulu? Jadi berkat ya, niatan-niatan di antara pendiri dari ADS Akademi Dakwah Surabaya itu betul-betul ya berharap ada suatu perubahan bagi generasi Islam itu. Ya, terutama di antaranya beliaunya adalah Bapak Kiai Haji Ishak Iskandar, Bapak Kiai Haji Muktin Nur Hadi Sarjana Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Hasim, ya, dan ada beliaunya saat ini alhamdulillah masih sugeng, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang baik adalah Bapak Kiai Haji Ihsan Yusuf Sarjana Hukum. Itu santri pertama dari Langitan Lamongan. Itu beliaunya itulah ya, yang mana dia rajin aktif mendoakan STT Taruna itu. Kalau berdoa di mana? Di Mekah. Ya, doanya mendoakannya di depan Ka'bah. Maka dari itu mudah-mudahan para alumni dan seluruh mahasiswa dan dosen pengelola yang mengelola Taruna ini betul-betul selalu mendapat doa-doa sehingga ilmunya berkah. Amin, amin, amin. Yeah. Bah, ya bincang-bincang sedikit. Kira-kira jenengan masih ingat dosen-dosen yang seleting dengan apa, sezaman dengan apa? Sampai sekarang kira-kira siapa aja Pak yang masih ingat? Iya. Dulu kita di Taruna itu Pak Romrowi juga ngajar di sini ya? Ada. Siapa aja? Orang yang senior. Pak Dr. Romrowi, Iya, MA, Iya. ada Dr. Haji Ali Ajis, Anda Aziz. ya, ada Dr. Mahfud, ada Sinten? yang ibu-ibu dari Gresik itu ada ibu siapa saya lupa itu ya. Kemudian ada yang dosen keren kaya ya, selalu mengantarkan haji tiap tahun. Itu ada Pak Mansur. Ya. Ustadz Mansur. Bukan, itu Pak Cucu lagi. Ya, Edi itu. Subangkat. Ya, Pak Bahkan Edi Subangkat. Taruna itu selalu menjuarai dalam event-event lomba-lomba, baik lomba kori, ya, itu selalu, sehingga pialanya itu full banyak di kampus satu itu. Ya, Semangatnya luar biasa. semangat dalam pembimbingan itu betul-betul karena hanya lillah saja, hanya lillah ta'ala saja. Jadi tidak memikirkan bagaimana generasi itu betul-betul menjadi output STT Taruna yang betul-betul handal dan betul-betul jadi pupuk di masyarakat. Itu yang Betul. andalannya. Jadi ada Pak yang sangat disiplin itu Pak Saudi Sirot, Bapak Dr. Andes Saudi Sirot ya, itu wah, orang sangat disiplin sekali. Maka dari itu kita selaku bawahnya seperti Pak Haji Muadib Aminan ya, nah, itulah yang slating kita itu yang hari ini mungkin masih aktif di Unair Surabaya. saya masih ingat Pak Masyud Khalil. Pak Masud Khalil, Iya. Dr. Masud Khalil Dr. itu Masud Khalil. ya, bahkan pendamping istrinya Bu Siti Hofsoh itu aktif, rajin, selalu ketemu dalam seminar gitu. Sehingga teladan-teladan dari sesepuh-sepuh itu memang betul-betul disiplin, tepat waktu ya. Jadi mahasiswa datang nih, dosennya datang dulu, bukan kok dosennya dicari-cari, enggak, dosennya datang dulu. Karena apa? Ada sistem yang beda walaupun zaman dulu. Karena apa? 30 menit sebelum waktunya ganti dosen itu sudah ditelepon dulu, dicari dulu, bahkan dijemput kalau memang sibuk.
sampai di sana. Jadi betul-betul ada Pak Mantajawi MA itu dulu juga begitu, ya. Ada yang dari luar pulau ngajar di IAIN Surabaya, ya. Itu termasuk pimpinan-pimpinan IAIN dulu yang sekarang UIN itu kebanyakan yang mengajar di Taruna. Ini. Sehingga selalu ketemu dalam ujian negara. Kalau dulu ujian negara, jadi bidang studi yang 10 itu ujian negara dan tempatnya di IAIN bukan di kampus Taruna. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercaya bisa menguji sendiri. Yeah. Ya. Apa Darmuji, apa yang dapat diambil ya kesimpulannya dari para pengajar atau pendidik atau para dosen di tahun-tahun Aba dengan ya generasi selanjutnya ini seperti apa? Yeah. Yang dulu itu yang bagaimana yang kita ambil hikmahnya? Jadi memang tantangan zaman berbeda, itu kita akui. Ya. Kalau zaman saya memang cukup dengan bahasa sangat santun. Masuk Taruna itu salam dan salaman dengan orangnya. Begitu juga pulangnya, salam. Juga salaman tangannya, tidak kecuali bukan muhrimnya, tidak perlu salaman. Nah, ini suatu etika yang harus betul-betul diterapkan karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana kok semua itu bisa disiplin, aktif, tepat waktu, sedangkan alat komunikasi saat itu sangat-sangat sederhana. Hanya ditanamkan satu sama bapak-bapak pendiri itu, mari self of belonging gitu loh. Taruna ini rasanya mari dimiliki. Jadi kalau merasa memiliki, semua dirawat walaupun hanya dengan alat mesin ketik. Nah, itu ya. Alatnya hanya mesin ketik dan masih pinjem lagi dulu tuh Taruna ini. Jadi tidak menyurutkan semangat disiplin untuk transfer ilmu kepada mahasiswa. Karena betul-betul kita bismillah ya, karena lillahi ta'ala, tanpa tendensi mikir apa, yang penting mahasiswa kita itu betul-betul tercetak. Yang dulunya hanya sebagai tukang sapunya di sekolah-sekolah itu, dia alhamdulillah setelah sarjana dia menjadi kepala sekolah. Itu dan terwujud itu. Terwujud alhamdulillah ya. Kita itu bersyukur karena itu tadi. Jadi mari kita saling merasa memiliki kampus itu. Merasa memiliki itu sehingga itu tadi manajemennya disiplin, tepat waktu ya. Dan menjalani happy gitu Pak ya. Ya, Menjalani kita aktivitas enjoy, senang ya. Ya, tidak Senang. tertekan. Kenapa? Rohnya kan dakwah. Akademi dakwah, rohnya dakwah. Jadi tidak sekedar kita hanya transfer ilmu ya. Sedangkan kalau saat itu ya maaf ya hanya transfer ilmu saja. Nggak ada yang dibawa amplop atau apa, nggak ada. Mahasiswanya saja kadang-kadang sampai sarjana juga belum bisa membayar. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kita dulu seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dengan semua ada, kampusnya bagus, ya sudah memiliki kampus sendiri, lantai 3, bersih, cerah, dosennya muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya harus semangat, lebih semangat lagi daripada kami-kami yang tua itu. Ya, yang tua ini hanya saling berdoa, mudah-mudahan betul-betul penerus kami itu luar biasa. Sehingga outputnya Taruna menjadi pupuk di masyarakat. Ya. Untuk saran-sarannya untuk dosen muda lah, bagaimana dosen muda poin-poinnya kan lebih canggih, cuma tantangannya berat karena zaman milenium, tantangannya berat gitu loh. Jadi kalau kami dulu tantangannya hanya ringan, tapi alat komunikasi yang belum secanggih hari ini, tapi tantangannya untuk dosen muda sekarang itu ya zaman milenium ini. Nah, monggo dengan zaman milenium tapi tidak sampai rohnya STT Taruna itu adalah Akademi Dakwah Surabaya. Dakwah. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Darmuji.
Semoga dengan bincang-bincang kami bersama beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami haturkan selamat sampai jumpa kembali Pak Tarmuji ya di sesi berikutnya. Amin. Dan kita diberikan suatu kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, dan betul-betul dosen dan seluruh mahasiswanya hanya tolabul ilmi ya, dan mudah-mudahan itu menjadi suatu amalan yang baik baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkat ya, niatan-niatan di antara pendiri dari ADS Akademi Dakwah Surabaya itu betul-betul ya berharap ada suatu perubahan bagi generasi Islam itu ya, terutama di antaranya beliaunya adalah Bapak Kiai Haji Ishaq Iskandar, Bapak Kiai Haji Muktin Nur Hadi Sarjana Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Mastur Hasim ya, dan ada beliaunya saat ini alhamdulillah masih sugeng, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang baik adalah Bapak Kiai Haji Ihsan Yusuf Sarjana Hukum, itu santri pertama dari Langitan Lamongan. Itu beliaunya itulah ya, yang mana dia rajin aktif mendoakan STT Taruna itu. Kalau berdoa di mana? Di Mekah ya, doanya mendoakannya di depan Ka'bah ya. Maka dari itu mudah-mudahan para alumni dan seluruh mahasiswa dan dosen pengelola yang mengelola Taruna ini betul-betul selalu mendapat doa-doa sehingga ilmunya berkah. Amin, amin, amin. Bah, ya bincang-bincang sedikit. Kira-kira jenengan masih ingat dosen-dosen yang seleting dengan apa, sezaman dengan apa? Sampai sekarang kira-kira siapa aja Pak yang masih ingat? Iya. Dulu kita di Taruna itu Pak Rumrawi juga ngajar di sini ya? Ada. Siapa aja? Orang yang senior. Pak Dr. Rumrawi, ya, MA, ada Dr. Haji Ali Ajis, ya, ada Dr. Mahfud, ada yang ibu-ibu dari Gresik itu ada ibu siapa saya lupa itu ya. Kemudian ada yang dosen keren kaya ya, selalu mengantarkan haji tiap tahun, itu ada Pak Mansur ya. Ustaz Mansur Bukan, itu Pak Jujur lagi ya, itu Sebangkat ya, bahkan Taruna itu selalu menjuarai dalam event-event lomba-lomba baik lomba kori ya, itu selalu, sehingga pialanya itu full banyak di kampus satu itu ya. Semangatnya luar biasa. Semangat dalam pembimbingan itu betul-betul karena hanya lillah saja, hanya lillah ta'ala saja. Jadi tidak memikirkan bagaimana generasi itu betul-betul menjadi output STT Taruna yang betul-betul handal dan betul-betul jadi pupuk di masyarakat. Itu yang andalannya. Jadi ada Pak yang sangat disiplin itu Pak Saudi Sirot, Bapak Dr. Andes Saudi Sirot ya, itu wah, orang sangat disiplin sekali. Maka dari itu kita selaku bawahnya seperti Pak Haji Muadib Aminan ya, itulah yang slating kita itu yang hari ini mungkin masih aktif di Unair Surabaya. Saya masih ingat Pak Masud Khalil. Pak Masud Khalil, Dr. Masud Khalil itu ya, bahkan pendamping istrinya Bu Siti Hofsoh itu aktif, rajin, selalu ketemu dalam seminar itu. Sehingga teladan-teladan dari sesepuh itu memang betul-betul disiplin, tepat waktu ya. Jadi mahasiswa datang nih, dosennya datang dulu, bukan kok dosennya dicari-cari, enggak, dosennya datang dulu. Karena apa? Ada sistem yang beda walaupun zaman dulu. Karena apa?
30 menit sebelum waktunya ganti dosen itu sudah ditelepon dulu, dicari dulu, bahkan dijemput kalau memang sibuk sampai di sana. Jadi betul-betul ada Pak Mantajawi MA itu dulu juga begitu ya. Ada yang dari luar pulau ngajar di IAIN Surabaya ya, itu termasuk pimpinan-pimpinan IAIN dulu yang sekarang UIN itu kebanyakan yang mengajar di Taruna. Sehingga selalu ketemu dalam ujian negara. Kalau dulu ujian negara, jadi bidang studi yang 10 itu ujian negara dan tempatnya di IAIN bukan di kampus Taruna. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercaya bisa menguji sendiri. Yeah. Ya. Abah Darmuji, apa yang dapat diambil ya kesimpulannya dari para pengajar atau pendidik atau para dosen di tahun-tahun Abah dengan ya generasi selanjutnya ini seperti apa? Yeah. Yang dulu itu yang bagaimana yang kita ambil hikmahnya? Jadi memang tantangan zaman berbeda, itu kita akui. Ya. Kalau zaman saya memang cukup dengan bahasa sangat santun. Masuk Taruna itu salam dan salaman dengan orangnya. Begitu juga pulangnya, salam. Juga salaman tangannya, tidak kecuali bukan muhrimnya, tidak perlu salaman. Nah, ini suatu etika yang harus betul-betul diterapkan karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana kok semua itu bisa disiplin, aktif, tepat waktu, sedangkan alat komunikasi saat itu sangat-sangat sederhana. Hanya ditanamkan satu sama bapak-bapak pendiri itu, mari self of belonging gitu loh. Taruna ini rasanya mari dimiliki. Jadi kalau merasa memiliki, semua dirawat walaupun hanya dengan alat mesin ketik. Nah, itu ya. Alatnya hanya mesin ketik dan masih pinjem lagi dulu tuh Taruna ini. Jadi tidak menyurutkan semangat disiplin untuk transfer ilmu kepada mahasiswa. Karena betul-betul kita bismillah ya, karena lillahi ta'ala, tanpa tendensi mikir apa, yang penting mahasiswa kita itu betul-betul tercetak. Yang dulunya hanya sebagai tukang sapunya di sekolah-sekolah itu, dia alhamdulillah setelah sarjana dia menjadi kepala sekolah. Itu dan terwujud itu. Terwujud alhamdulillah ya. Kita itu bersyukur karena itu tadi. Jadi mari kita saling merasa memiliki kampus itu. Merasa memiliki itu sehingga itu tadi manajemennya disiplin, tepat waktu ya. Dan menjalani happy gitu Pak ya. Ya, Menjalani kita aktivitas enjoy, itu. senang ya. Ya, tidak senang. tertekan. Kenapa? Rohnya kan dakwah. Akademi dakwah, rohnya dakwah. Jadi tidak sekedar kita hanya transfer ilmu ya. Sedangkan kalau saat itu ya maaf ya hanya transfer ilmu saja. Nggak ada yang dibawa amplop atau apa, nggak ada. Mahasiswanya saja kadang-kadang sampai sarjana juga belum bisa membayar. Itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kita dulu seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dengan semua ada kampusnya bagus, ya sudah memiliki kampus sendiri, lantai 3 bersih, cerah, dosennya muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya harus semangat, lebih semangat lagi daripada kami-kami yang tua itu. Ya, yang tua ini hanya saling berdoa, mudah-mudahan betul-betul penerus kami itu luar biasa, sehingga outputnya Taruna menjadi pupuk di masyarakat. Ya. Untuk saran-sarannya untuk dosen muda lah, bagaimana dosen muda poin-poinnya? kan lebih canggih, cuma tantangannya berat karena zaman milenium, tantangannya berat gitu loh. Jadi kalau kami dulu tantangannya hanya ringan, tapi alat komunikasi yang belum secanggih hari ini, tapi tantangannya untuk dosen muda sekarang itu ya zaman milenium ini. Nah, monggo dengan zaman milenium tapi tidak sampai rohnya STT Taruna itu adalah akademi
dakwah Surabaya. Dakwah. Oke, terima kasih Oke. Bapak. Terima kasih Bapak Tarmuji. Semoga dengan bincang-bincang kami bersama beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami haturkan selamat sampai jumpa kembali Pak Tarmuji ya di Oke. sesi berikutnya. Amin. Dan kita diberikan suatu kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, dan betul-betul dosen dan seluruh mahasiswanya hanya tolabul ilmi, ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi suatu amalan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkat ya, niatan-niatan di antara pendiri dari ADS Akademi Dakwah Surabaya itu betul-betul ya berharap ada suatu perubahan bagi generasi Islam itu. Ya, terutama di antaranya beliaunya adalah Bapak Kiai Haji Iskandar, Bapak Kiai Haji Mukti Nur Hadi Sarjana Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Hashim, ya, dan ada beliaunya saat ini alhamdulillah masih sugeng, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang baik adalah Bapak Kiai Haji Ihsan Yusuf Sarjana Hukum, itu santri pertama dari Langitan Lamongan. Itu beliaunya itulah ya, yang mana dia rajin aktif mendoakan STT Taruna itu kalau berdoa di mana? Di Mekah. Ya, doanya mendoakannya di depan Ka'bah. Maka dari itu mudah-mudahan para alumni dan seluruh mahasiswa dan dosen pengelola yang mengelola Taruna ini betul-betul selalu mendapat doa-doa sehingga ilmunya berkah. Amin, amin, amin. Yeah. Bah, ya bincang-bincang sedikit. Kira-kira jenengan masih ingat dosen-dosen yang seleting dengan apa, sezaman dengan apa? Sampai sekarang kira-kira siapa aja Pak yang masih ingat? Iya. Dulu kita di Sri Taruna itu Pak Rumrawi juga ngajar di sini ya? Ada. Siapa aja? Orang yang senior. Ada Pak Dr. Romrawi, Iya, MA, iya. ada Dr. Haji Ali Ajis, Ajis. ya, ada Dr. Mahfud, ada yang ibu-ibu dari Gresik itu ada ibu siapa saya lupa itu ya. Kemudian ada yang dosen keren kaya ya, selalu mengantarkan haji tiap tahun, itu ada Pak Mansur. Ya. Ustadz Mansur. Bukan, itu Pak Cucu lagi. Yaitu Sebangkat. Ya, Bahkan Pak Taruna itu selalu menjuarai dalam event-event lomba-lomba, baik lomba kori ya, itu selalu, sehingga pialanya itu full banyak di kampus satu itu ya. Semangatnya luar biasa. Semangat dalam pembimbingan itu betul-betul karena hanya lillah saja, hanya lillah ta'ala saja. Jadi tidak memikirkan bagaimana generasi itu betul-betul menjadi output STT Taruna yang betul-betul handal dan betul-betul jadi pupuk di masyarakat. Itu yang andalannya. Jadi ada Pak yang sangat disiplin itu Pak Saudi Sirot. Nah, Bapak Dr. Andes Saudi Sirot ya. Itu wah, orang sangat disiplin sekali. Maka dari itu kita selaku bawahnya seperti Pak Haji Muadib Aminan ya. Nah, itulah yang slating kita itu yang hari ini mungkin masih aktif di Unair Surabaya. Saya masih ingat Pak Masud Khalil. Pak Masud Khalil, Dr. Masud Khalil itu ya, bahkan pendamping istrinya Bu Siti Hofsoh itu aktif, rajin, selalu ketemu dalam seminar. Itu ya, teladan-teladan dari sesepuh-sepuh itu memang betul-betul disiplin, tepat waktu ya. Jadi
mahasiswa datang nih, dosennya datang dulu. Bukan kok dosennya dicari-cari, enggak. Dosennya datang dulu. Karena apa? Ada sistem yang beda walaupun zaman dulu. Karena apa? 30 menit sebelum waktunya ganti dosen itu sudah ditelepon dulu, dicari dulu, bahkan dijemput kalau memang sibuk sampai di sana. Jadi betul-betul ada Pak Mantajawi MA itu dulu juga begitu ya. Ada yang dari luar pulau ngajar di IAIN Surabaya ya, itu termasuk pimpinan-pimpinan IAIN dulu yang sekarang UIN itu kebanyakan yang mengajar di Taruna. Sehingga selalu ketemu dalam ujian negara. Kalau dulu ujian negara, jadi bidang studi yang 10 itu ujian negara dan tempatnya di IAIN, bukan di kampus Taruna. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercaya bisa menguji sendiri. Ya. Apa Darmuji, apa yang dapat diambil ya kesimpulannya dari para pengajar atau pendidik atau para dosen di tahun-tahun Aba dengan ya generasi selanjutnya ini seperti apa? Yang dulu itu yang bagaimana yang kita ambil hikmahnya? Jadi memang tantangan zaman berbeda, itu kita akui. Ya. Kalau zaman saya memang cukup dengan bahasa sangat santun. Masuk Taruna itu salam dan salaman dengan orangnya. Begitu juga pulangnya, salam. Juga salaman tangannya, tidak kecuali bukan muhrimnya, tidak perlu salaman. Nah, ini suatu etika yang harus betul-betul diterapkan karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana kok semua itu bisa disiplin, aktif, tepat waktu, sedangkan alat komunikasi saat itu sangat-sangat sederhana. Hanya ditanamkan satu sama bapak-bapak pendiri itu, mari self of belonging gitu loh. Taruna ini rasanya mari dimiliki. Jadi kalau merasa memiliki, semua dirawat walaupun hanya dengan alat mesin ketik. Nah itu ya, alatnya hanya mesin ketik dan masih pinjem lagi dulu tuh Taruna ini. Jadi tidak menyurutkan semangat disiplin untuk transfer ilmu kepada mahasiswa, karena betul-betul kita bismillah ya, karena lillahi ta'ala, tanpa tendensi mikir apa, yang penting mahasiswa kita itu betul-betul tercetak. Yang dulunya hanya sebagai tukang sapunya di sekolah-sekolah itu, dia alhamdulillah setelah sarjana dia menjadi kepala sekolah. Itu dan terwujud itu. Terwujud alhamdulillah ya, kita itu bersyukur karena itu tadi. Jadi mari kita saling merasa memiliki kampus itu, merasa memiliki itu, sehingga itu tadi manajemennya disiplin, tepat waktu ya, dan menjalani happy gitu Pak ya, menjalani kita aktivitas enjoy, senang ya, tidak senang. tertekan Kenapa? Rohnya kan dakwah, akademi dakwah, rohnya dakwah. Jadi tidak sekedar kita hanya transfer ilmu ya. Sedangkan kalau saat itu ya maaf ya, hanya transfer ilmu saja, nggak ada yang dibawa amplop atau apa, nggak ada. Mahasiswanya saja kadang-kadang sampai sarjana juga belum bisa membayar, itu juga nggak apa-apa. Nah itu kita dulu seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dengan semua ada, kampusnya bagus ya, sudah memiliki kampus sendiri, lantai 3 bersih, cerah, dosennya muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya harus semangat, lebih semangat lagi daripada kami-kami yang tua itu. Ya, yang tua ini hanya saling berdoa, mudah-mudahan betul-betul penerus kami itu luar biasa, sehingga outputnya Taruna menjadi pupuk di masyarakat. Ya. Untuk saran-sarannya untuk dosen muda lah, bagaimana poin-poinnya kan lebih canggih, cuma tantangannya berat karena zaman milenium, tantangannya berat gitu loh. Jadi kalau kami dulu tantangannya hanya ringan, tapi alat komunikasi yang belum secanggih hari ini, tapi tantangannya untuk
dosen-dosen muda sekarang itu ya zaman milenium ini. Nah, monggo dengan zaman milenium tapi tidak sampai ruhnya STT Taruna itu adalah Akademi Dakwah Surabaya. Dakwah. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Tarmuji. Semoga dengan bincang-bincang kami bersama beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami haturkan selamat sampai jumpa kembali Pak Tarmuji ya di sesi-sesi berikutnya. Amin. Dan kita diberikan satu kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, dan betul-betul dosen dan seluruh mahasiswanya hanya tolabul ilmi ya, dan mudah-mudahan itu menjadi suatu amalan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkat ya, niatan-niatan di antara pendiri dari ADS Akademi Dakwah Surabaya itu betul-betul ya berharap ada suatu perubahan bagi generasi Islam itu, dan terutama di antaranya beliaunya adalah Bapak Kiai Haji Ishaq Iskandar, Bapak Kiai Haji Mukti Nur Hadi Sarjana Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Hasim ya, dan ada beliaunya saat ini alhamdulillah masih sugeng, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang baik adalah Bapak Kiai Haji Ihsan Yusuf Sarjana Hukum, itu santri pertama dari Langitan Lamongan ya, itu beliaunya itulah ya, yang mana dia rajin aktif mendoakan STT Taruna itu. Kalau berdoa di mana? Di Mekah ya, doanya mendoakannya di depan Ka'bah. Maka dari itu mudah-mudahan para alumni dan seluruh mahasiswa dan dosen pengelola yang mengelola Taruna ini betul-betul selalu mendapat doa-doa sehingga ilmunya berkah. Amin, amin, amin. Bah, ya bincang-bincang sedikit. Kira-kira jenengan masih ingat dosen-dosen yang seleting dengan apa, sezaman dengan apa, sampai sekarang kira-kira siapa aja Pak yang masih ingat? Iya. Dulu kita di STT Taruna itu Pak Rumrawi juga ngajar di sini ya? Ada. Siapa aja orang yang senior? Pak Dr. Rumrawi, iya, MA, ada Dr. Haji Ali Ajis, ya, ada Dr. Mahfud, ada yang ibu-ibu dari Gresik itu ada Ibu siapa saya lupa itu ya. Kemudian ada yang dosen keren kaya ya, selalu mengantarkan haji tiap tahun, itu ada Pak Mansur ya. Ustadz Mansur Bukan, itu Pak cucu lagi yaitu Sebangkat ya, bahkan Taruna itu selalu menjuarai dalam event-event lomba-lomba baik lomba kori ya, itu selalu, sehingga pialanya itu full banyak di kampus satu itu ya. Semangatnya luar biasa. Semangat dalam pembimbingan itu betul-betul karena hanya lillah saja, hanya lillah ta'ala saja. Jadi tidak memikirkan bagaimana generasi itu betul-betul menjadi output STT Taruna yang betul-betul handal dan betul-betul jadi pupuk di masyarakat. Itu yang andalannya. Jadi ada Pak yang sangat disiplin itu Pak Saudi Sirot, Bapak Dr. Andes Saudi Sirot ya, itu orang sangat disiplin sekali. Maka dari itu kita selaku bawahnya seperti Pak Haji Muadib Aminan ya, itulah yang slating kita itu yang hari ini mungkin masih aktif di Unair Surabaya. Saya masih ingat Pak Masud Khalil. Pak Masud Khalil, Dr. Masud Khalil itu ya, bahkan
pendamping istrinya Bu Siti Hofsoh itu aktif, rajin, selalu ketemu dalam seminar. Itu sehingga teladan-teladan dari sesepuh-sepuh itu memang betul-betul disiplin, tepat waktu, ya. Jadi mahasiswa datang nih, dosennya datang dulu, bukan kok dosennya dicari-cari, enggak, dosennya datang dulu. Karena apa? Ada sistem yang beda walaupun zaman dulu. Karena apa? 30 menit sebelum waktunya ganti dosen itu sudah ditelepon dulu, dicari dulu, bahkan dijemput kalau memang sibuk. Sampai di sana. Jadi betul-betul ada Pak Mantajawi MA itu dulu juga begitu, ya. Ada yang dari luar pulau ngajar di IAIN Surabaya, ya. Itu termasuk pimpinan-pimpinan IAIN dulu yang sekarang UIN itu kebanyakan yang mengajar di Taruna. Ini sehingga selalu ketemu dalam ujian negara. Kalau dulu ujian negara, jadi bidang studi yang 10 itu ujian negara dan tempatnya di IAIN, bukan di kampus Taruna. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercaya bisa menguji sendiri. Ya. Abah Darmuji, apa yang dapat diambil ya kesimpulannya dari para pengajar atau pendidik atau para dosen di tahun-tahun Abah dengan ya generasi selanjutnya ini seperti apa? Yang dulu itu yang bagaimana yang kita ambil hikmahnya? Jadi memang tantangan zaman berbeda, itu kita akui. Ya. Kalau zaman saya memang cukup dengan bahasa sangat santun. Masuk Taruna itu salam dan salaman dengan orangnya. Begitu juga pulangnya, salam. Juga salaman tangannya, tidak kecuali bukan muhrimnya, tidak perlu salaman. Nah, ini suatu etika yang harus betul-betul diterapkan karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana kok semua itu bisa disiplin, aktif, tepat waktu, sedangkan alat komunikasi saat itu sangat-sangat sederhana. Hanya ditanamkan satu sama bapak-bapak pendiri itu, mari self of belonging gitu loh. Taruna ini rasanya mari dimiliki. Jadi kalau merasa memiliki, semua dirawat walaupun hanya dengan alat mesin ketik. Nah, itu ya. Alatnya hanya mesin ketik dan masih pinjem lagi dulu tuh Taruna ini. Jadi tidak menyurutkan semangat disiplin untuk transfer ilmu kepada mahasiswa. Nah, karena betul-betul kita bismillah ya, karena lillahi ta'ala, tanpa tendensi mikir apa, yang penting mahasiswa kita itu betul-betul tercetak. Yang dulunya hanya sebagai tukang sapunya di sekolah-sekolah itu, dia alhamdulillah setelah sarjana dia menjadi kepala sekolah. Itu dan terwujud itu. Terwujud alhamdulillah ya. Kita itu bersyukur karena itu tadi. Jadi mari kita saling merasa memiliki kampus itu. Merasa memiliki itu sehingga itu tadi manajemennya disiplin, tepat waktu ya. Dan menjalani happy gitu Pak ya. Ya, menjalani kita aktivitas enjoy, senang ya. Ya, tidak senang. tertekan. Apa? Rohnya kan dakwah. Akademi dakwah, rohnya dakwah. Jadi tidak sekedar kita hanya transfer ilmu ya. Sedangkan kalau saat itu ya maaf ya hanya transfer ilmu saja. Nggak ada yang dibawa amplop atau apa, nggak ada. Mahasiswanya saja kadang-kadang sampai sarjana juga belum bisa membayar. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kita dulu seperti itu. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan semua ada kampus yang bagus, ya sudah memiliki kampus sendiri, lantai 3, bersih, cerah, dosennya muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya harus semangat, lebih semangat lagi daripada kami-kami yang tua itu. Ya, yang tua ini hanya saling berdoa, mudah-mudahan betul-betul penerus kami itu luar biasa sehingga outputnya Taruna menjadi pupuk di masyarakat. Siap. Untuk saran-sarannya untuk dosen muda lah, bagaimana poin-poinnya kan lebih canggih, cuma tantangannya berat.
karena zaman milenium tantangannya berat gitu loh. Jadi kalau kami dulu tantangannya hanya ringan, tapi alat komunikasi yang belum secanggih hari ini, tapi tantangannya untuk dosen muda sekarang itu ya zaman milenium ini. Nah, monggo dengan zaman milenium tapi tidak sampai rohnya STT Taruna itu adalah Akademi Dakwah Surabaya. Dakwah. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Tarmuji. Semoga dengan bincang-bincang kami bersama beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami haturkan selamat sampai jumpa kembali Pak Tarmuji ya di sesi berikutnya. Amin. Dan kita diberikan satu kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, dan betul-betul dosen dan seluruh mahasiswanya hanya tolabul ilmi ya, dan mudah-mudahan itu menjadi suatu amalan yang baik baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkat ya, niatan-niatan di antara pendiri dari ADS Akademi Dakwah Surabaya itu betul-betul ya berharap ada suatu perubahan bagi generasi Islam itu ya, terutama di antaranya beliaunya adalah Bapak Kiai Haji Ishaq Iskandar, Bapak Kiai Haji Mukti Nur Hadi Sarjana Hukum, Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Hashim ya, dan ada beliaunya saat ini alhamdulillah masih sugeng, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang baik adalah Bapak Kiai Haji Ihsan Yusuf Sarjana Hukum, itu santri pertama dari Langitan Lamongan ya, itu beliaunya itulah ya, yang mana dia rajin aktif mendoakan STT Taruna itu. Kalau berdoa di mana? Di Mekah ya, doanya mendoakannya di depan Ka'bah. Maka dari itu mudah-mudahan para alumni dan seluruh mahasiswa dan dosen pengelola yang mengelola Taruna ini betul-betul selalu mendapat doa-doa sehingga ilmunya berkah. Amin. Bah, ya bincang-bincang sedikit. Kira-kira jenengan masih ingat dosen-dosen yang seleting dengan apa, sezaman dengan apa, sampai sekarang kira-kira siapa aja Pak yang masih ingat? Iya. Dulu kita di STT Taruna itu Pak Rumrawi juga ngajar di sini ya? Ada. Siapa aja orang yang senior? Pak Dr. Rumrawi, ya, MA, ada Dr. Haji Ali Ajis, ya, ada Dr. Mahfud, ada yang ibu-ibu dari Gresik itu ada ibu siapa saya lupa itu ya, kemudian ada yang dosen keren kaya ya, selalu mengantarkan haji tiap tahun, itu ada Pak Mansur ya. Ustaz Mansur Bukan, itu Pak Cucu lagi, yaitu Sepangkat. Ya, bahkan Taruna itu selalu menjuarai dalam event-event lomba-lomba, baik lomba kori, ya, itu selalu, sehingga pialanya itu full banyak di kampus satu itu. Ya, semangatnya luar biasa. Semangat dalam pembimbingan itu betul-betul karena hanya lillah saja, hanya lillah ta'ala saja. Jadi tidak memikirkan bagaimana generasi itu betul-betul menjadi output STT Taruna yang betul-betul handal dan betul-betul jadi pupuk di masyarakat. Itu yang andalannya. Jadi ada Pak yang sangat disiplin itu Pak Saudi Sirot, Bapak Dr. Andes Saudi Sirot ya, itu orang sangat disiplin sekali. Maka dari itu kita selaku bawahnya seperti Pak Haji Muadib Aminan ya, itulah yang
Slating kita itu yang hari ini mungkin masih aktif di Unair Surabaya. Saya masih ingat Pak Masyud Khalil. Pak Masud Khalil, Iya. Dr. Masud Khalil Dr. itu Masud Khalil. ya bahkan pendamping istrinya Bu Siti Hofsoh itu aktif rajin selalu ketemu dalam seminar itu. Sehingga teladan-teladan dari sesepuh itu memang betul-betul disiplin, tepat waktu ya. Jadi mahasiswa datang nih, dosennya datang dulu, bukan kok dosennya dicari-cari, enggak, dosennya datang dulu. Karena apa? Ada sistem yang beda walaupun zaman dulu. Karena apa? 30 menit sebelum waktunya ganti dosen itu sudah ditelepon dulu, dicari dulu, bahkan dijemput kalau memang sibuk sampai di sana. Jadi betul-betul ada Pak Mantajawi MA itu dulu juga begitu ya. Ada yang dari luar pulau ngajar di IAIN Surabaya ya, itu termasuk pimpinan-pimpinan IAIN dulu yang sekarang UIN itu kebanyakan yang mengajar di Taruna. Sehingga selalu ketemu dalam ujian negara. Kalau dulu ujian negara, jadi bidang studi yang 10 itu ujian negara dan tempatnya di IAIN bukan di kampus Taruna. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dipercaya bisa menguji sendiri. Yeah. Ya. Abah Darmuji, apa yang dapat diambil ya kesimpulannya dari para pengajar atau pendidik atau para dosen di tahun-tahun Abah dengan ya generasi selanjutnya ini seperti apa? Yeah. Yang dulu itu yang bagaimana yang kita ambil hikmahnya? Jadi memang tantangan zaman berbeda, itu kita akui. Ya. Kalau zaman saya memang cukup dengan bahasa sangat santun. Masuk Taruna itu salam dan salaman dengan orangnya. Begitu juga pulangnya, salam. Juga salaman tangannya, tidak kecuali bukan muhrimnya, tidak perlu salaman. Nah, ini suatu etika yang harus betul-betul diterapkan karena ajaran Rasulullah seperti itu. Kemudian bagaimana kok semua itu bisa disiplin, aktif, tepat waktu, sedangkan alat komunikasi saat itu sangat-sangat sederhana. Hanya ditanamkan satu sama bapak-bapak pendiri itu, mari self of belonging gitu loh. Taruna ini rasanya mari dimiliki. Jadi kalau merasa memiliki, semua dirawat walaupun hanya dengan alat mesin ketik. Nah, itu ya. Alatnya hanya mesin ketik dan masih pinjem lagi dulu tuh Taruna ini. Jadi tidak menyurutkan semangat disiplin untuk transfer ilmu kepada mahasiswa. Nah, karena betul-betul kita bismillah ya, karena lillahi ta'ala, tanpa tendensi mikir apa, yang penting mahasiswa kita itu betul-betul tercetak. Yang dulunya hanya sebagai tukang sapunya di sekolah-sekolah itu, dia alhamdulillah setelah sarjana dia menjadi kepala sekolah. Itu dan terwujud itu. Terwujud alhamdulillah ya. Kita itu bersyukur karena itu tadi. Jadi mari kita saling merasa memiliki kampus itu. Merasa memiliki itu sehingga itu tadi manajemennya disiplin, tepat waktu ya. Dan menjalani happy gitu Pak ya. Ya, Menjalani kita aktivitas enjoy, senang ya. Ya, tidak Senang. tertekan. Kenapa? Rohnya kan dakwah. Akademi dakwah, rohnya dakwah. Jadi tidak sekedar kita hanya transfer ilmu ya. Sedangkan kalau saat itu ya maaf ya hanya transfer ilmu saja. Nggak ada yang dibawa amplop atau apa, nggak ada. Mahasiswanya saja kadang-kadang sampai sarjana juga belum bisa membayar. Itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kita dulu seperti itu. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan semua ada kampusnya bagus, ya sudah memiliki kampus sendiri, lantai 3 bersih, cerah, dosennya muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya harus semangat, lebih semangat lagi daripada kami-kami yang tua itu. Ya, yang tua ini hanya
saling berdoa, mudah-mudahan betul-betul penerus kami itu luar biasa sehingga outputnya Taruna menjadi pupuk di masyarakat. Oke. Siap. Untuk saran-sarannya untuk dosen muda lah, bagaimana Dosen muda poin-poinnya? kan lebih canggih, cuma tantangannya berat karena zaman milenium. Tantangannya berat gitu loh. Jadi kalau kami dulu tantangannya hanya ringan, tapi alat komunikasi yang belum secanggih hari ini, tapi tantangannya untuk dosen muda sekarang itu ya zaman milenium ini. Nah, monggo dengan zaman milenium tapi tidak sampai rohnya STT Taruna itu adalah Akademi Dakwah Surabaya. Dakwah. Oke, terima kasih, Oke. Bapak. Terima kasih Bapak Tarmuji. Semoga dengan bincang-bincang kami bersama beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami haturkan selamat sampai jumpa kembali Pak Tarmuji ya di Oke. sesi berikutnya. Amin. Ya. Dan kita diberikan suatu kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, dan betul-betul dosen dan seluruh mahasiswanya hanya tolabul ilmi, ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi suatu amalan yang baik baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini